Mohon maaf saya masuk, apa namanya, terpaksa pakai 2 device karena kebetulan laptopnya agak-agak error nih suaranya. Nggak apa-apa ya. Oke, salam kenal buat semua. Perkenalkan saya Nel Susan, kebetulan bidangnya atau spesifikasinya di area keperawatan maternitas. Ya, saat ini aktif juga sebagai salah satu tenaga pengajar di Stikes di Kalimantan. Oke, baik. Ini ada yang sambil kerja ya? Ini reguler atau ada ekstensi juga? Ada yang ada begitu juga, Bu. Ya, gimana? Campur, Bu. Oh, campur. Oke, baik, siap. Oke, nah keperawatan maternitas hari ini kita akan sharing ya, lebih tepatnya sharing aja kali ya, nggak usah apa namanya bahasanya nggak usah yang berat-berat gitu. Nah nanti saya akan share beberapa soal, nanti kita bisa diskusikan sama-sama ya. Jadi kita bisa sama-sama belajar. Saya izin untuk share screen. Oke, kelihatan ya? Kelihatan? Oke, baik. Untuk keperawatan maternitas kayaknya udah dilewatin di semester 4 kali apa semester 5 gitu untuk keperawatan maternitas itu sendiri, dan tentunya sharing kita malam ini juga nge-refresh materi-materi yang mungkin dulu sempat kelupaan gitu. Jadi nanti beberapa soal yang ada itu kompleks kita bahas dari mulai antenatal, area antenatal, kemudian intranatal, kemudian ada postnatal juga, area kontrasepsi sampai dengan ke gangguan sistem reproduksi ya. Kalau maternitas kayaknya susah-susah gampang ya, tapi kayaknya lebih banyak gampangnya. Oke, kita mulai ya untuk soal yang pertama. Di sini kita ketemu kasus seorang perempuan usia 24 tahun, status obstetriknya G1P0A0, hamil 39 minggu, ini trimester ketiga ya. Dirawat di ruang bersalin pada pukul 16 WIB dengan infartu. Hasil pengkajian pukul 17 ya, sejam kemudian setelah dia masuk rumah sakit. Pasien tampak gelisah, kontraksi uterusnya 3 kali dalam 10 menit, durasinya 40 detik, DJJ 150 kali per menit, pembukaan serviks 5 cm dan ketuban utuh. Kemudian pertanyaannya, kapankah perawat dapat melakukan pemeriksaan dalam selanjutnya? Silakan nih. Clue-nya dulu deh. Kira-kira clue-nya apa dari soal yang pertama? Silakan. Silakan bagi yang mau nambahin. Satu atau 2 orang deh. D, Ibu. Oke deh. Oke, kita keep. Ada jawaban yang lain? Silakan satu orang lagi deh. Wah, ini ada di chat. Oke, kita cek. B. Oke, ada 2 orang menjawab yang B. Nah, sekarang kita bahas nih, kan ada 2 jawaban yang berbeda. Kenapa yang B, kenapa yang D kira-kira? Silakan. Kita nggak usah ini ya, nggak usah takut salah ya. Sama kita diskusi ya kan. Silakan. Karena setiap pemeriksaan itu tiap 4 jam, Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Ini yang jawabannya yang D tadi ya, Mbak. Yang D. Oke, baik. Nah, kira-kira yang jawab yang B nih, yang jam 19, kira-kira kenapa? Gimana? Kenapa kira-kira di B? Gimana? Oke, baik. Ini ada beberapa clue ya, kalau kita lihat di di soal yang pertama ini ada beberapa clue ya.
Yang pertama kita lihat status obstetriknya dulu. Kalau kita ketemu kasus seperti ini, yang pertama kali kita lihat adalah status obstetriknya dulu. Ya, status obstetriknya di sini ada G1P0A0. Artinya pasien kita ini dia hamil pertama kali 39 minggu, ini apa namanya udah di trimester ketiga ya, dirawat di ruang bersalin pada pukul 16 dengan infartu. Nah, hasil pengkajian sejam kemudian ditemukan data seperti ini. DJJ masih dalam kategori normal, kontraksi hisnya juga adekuat tapi masih belum intens ya. Pembukaan serviksnya 5 cm dan ketuban utuh. Nah, seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, untuk di infartu ya, itu merujuk pada pembagian persalinan per kala ya, ada kala 1, kala 2, kala 3, kala 4. Ini mungkin kawan-kawan masih sebagian masih ada yang ingat gitu ya, sebagian masih ada yang lupa gitu ya. Jadi ini saya coba review sedikit ya. Infartu pasiennya kita lihat di pembukaan serviksnya 5 cm dan ketubannya utuh. Artinya belum ada rembesan air ketuban ya. Pembukaan serviks di 5 cm ini mengindikasikan kalau secara teori itu pasien berada di fase aktif ya. Jadi kala 1 itu ada 2 fase, fase laten dan fase aktif. Bagaimana menilainya dilihat dari pembukaan serviksnya. Kalau fase laten itu dari 1 sampai 4, kalau fase aktif itu 4 sampai 10. Ya, jadi di sini pasien kita infartu kala 1 fase aktif karena pembukaan serviksnya udah 5 cm. Nah, kalau di jam 5 kita lakukan pengkajian, maka kita dapat melakukan pemeriksaan dalam selanjutnya adalah 4 jam setelahnya, yaitu pada pukul 21 WIB. Ya, jadi jam 9 malam baru kita cek lagi dia udah ada kemajuan belum pembukaannya, terus selaput ketubannya utuh apa enggak gitu, DJJ dan lain-lain, kontraksi dan lain-lain gitu. Oke, untuk soal nomor 1 jelas ya? Ada yang mau ditanyakan? Soal nomor 1 kita lanjut. Oke, siap, kita lanjut soal nomor 2. Aduh, kenapa nih? Oke. Di sini kita ketemu kasus seorang perempuan usianya 21 tahun, P1A0, postpartum hari ke-7, datang ke Poliklinik KIA untuk kontrol pasca persalinan. Hasil pengkajian, pasien mengeluh nyeri dan keluar cairan kuning dari daerah jahitan episiotomi. Kemudian kita melakukan observasi TTV nih, dapat tekanan darahnya 110/70, nadinya 92, pernapasan 20 kali per menit, suhunya agak meningkat 38,5 cm derajat Celcius, maaf. Kemudian ada keluhan nyeri ya, daerah perineum skala 5. Pengkajian selanjutnya. Oke, Mbak Wilda udah menjawab yang D. Oke, kita keep dulu. Yang lain ada yang beda nggak apa sama? Silakan. Ada. Oke, Mbak Wilda, kenapa nih kira-kira kita pilih yang D, Mbak? Silakan. Izin Bu, Ya. di kasus sih saya lihat pasien mengeluh nyeri di daerah jahitan perineum, terus keluar cairan kuning di daerah jahitannya Bu. Suhunya 38,5 derajat. Lalu takutnya kan itu 38,5 Bu, takutnya ada infeksi gitu Bu. Oke. Jadi RIDA itu singkatan sih Bu. R-nya itu redness atau kemerahan, E-nya itu edema atau bengkak, E-nya itu bercak-bercak merah atau purpura, D-nya discharge atau cairan yang keluar dari lukanya, terus A-nya itu penutupan kembali apoksian persinet di jaringan lukanya tadi. Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Jawabannya benar ya, yang D. Nah, RIDA ini tadi udah dijelasin sama kawan kita ya, ini singkatan sebenarnya. Nah, yang perlu kawan-kawan semua ketahui, kalau misalkan kita ketemu kasus pasiennya postpartum dan dia itu ada luka episiotomi di area perineumnya, maka bagian
penting yang harus kita observasi gitu ya, atau pengkajian yang paling penting yang bisa kita lakukan pada kasus tersebut adalah kita periksa tanda redanya ya. Lokea ini sebenarnya masuknya di discharge ya, jadi include-nya udah di sini semua. Involusi uteri ini sebenarnya bisa kita cek, tapi tanda-tanda atau data-data yang ada di kasus kita itu tidak merujuk pada adanya gangguan pada kontraksi uterusnya. Jadi ini kita delete. Tanda Homan juga enggak ada ya. Pemeriksaan diastasis rectus abdominis ini dilakukan di area abdomen. Mungkin kalau kawan-kawan pernah melakukan palpasi gitu ya pada pasien-pasien dengan kondisi postpartum gitu. Ini kita bisa cek diastasis rectus abdominisnya. Seringkali kalau ini untuk mengkaji sejauh mana adanya peregangan pada dinding abdomen akibat dari proses kehamilannya. Nah, kemudian spesifik untuk area perineum yang ada luka episiotominya, kita wajib periksa tanda reda ya. Ada redness kah, ya, ada edema kah, ada ekimosis kah, ada discharge kah, atau aproksimasi atau perlekatan. Jadi kadang kalau misalkan dia udah ada tanda-tanda begini nih, temnya udah naik, kita cek aja, terus ada nyeri juga, ya itu kan merupakan beberapa tanda dari infeksi. Jadi kita cek juga tanda redanya. Ya, ada kemerahan nggak? Ada edema nggak di area luka? Ya, spesifik kalau tanda reda ini spesifik di area luka episiotomi aja. Jadi nggak dicek di area yang lain gitu. Jadi spesifik di area perineum. Oke, nomor 2 jelas ya. Lanjut soal nomor 3. Wah, kok nggak gerak. Oke. Soal nomor 3, kita ketemu perempuan, dia usianya 30 tahun, P2A0, datang ke poliklinik KIA dengan keluhan terdapat benjolan pada mame kiri. Hasil pengkajian, pasien mengatakan benjolan semakin lama semakin membesar, immobile, dan terasa nyeri. Teraba massa dengan diameternya 2 cm. Kemudian pertanyaannya, apakah pemeriksaan lanjutan yang perlu dilakukan pada kasus tersebut? Silakan. Yang mana kira-kira nih? Silakan. Oke, di kolom chat kita lihat. Oke, Mbak Anita jawabnya yang C, Mbak Sela juga yang C, mamografi. Kenapa mamografi? Kenapa enggak yang lain? Silakan. Oh, ini udah kompak nih jawabnya nih ya. Udah yakin banget nih C. Kenapa kira-kira yang C? Silakan. Gimana? Silakan. Satu orang deh. Ada nggak yang di kolom chat? Nggak ada. Oke. Baik, kita bahas ya. Sebenarnya pemeriksaan ini tuh identik juga ditemukan pada perempuan, ya cuman tergantung indikasinya. Nah, di data ini kita lihat pasien kita itu ada massa di area payudara kiri ya. Nah, masanya itu semakin lama semakin besar, immobile dan terasa nyeri ya. Artinya kalau pada saat palpasi itu nggak bisa bergerak-gerak gitu. Masanya stay aja di situ ya. Masanya solid biasanya. Teraba massa dengan diameternya 2 cm. Dan pertanyaannya adalah apakah pemeriksaan lanjutan yang perlu dilakukan untuk kasus tersebut? Jawaban yang tepat adalah yang C sih, ya mamografi. Jadi memang kalau mamografi atau mamogram itu merupakan tes pindai ya. Jadi untuk melihat gambaran keseluruhan dari kelenjar payudara sampai dengan jaringan di sekitar payudara tersebut. Ya, jadi pemeriksaannya itu kayak foto ronsen gitu. Ya, jadi memang dia tidak hanya melihat size, tidak hanya melihat fokus pada area payudaranya aja, tapi juga area di sekitar jaringan payudara. Nah, sebenarnya kenapa kita tidak lakukan USG? USG bisa dilakukan, tapi seringnya kalau USG itu kita ngedetect ukuran, lokasi dan lain-lain. Nah, kalau di kasus kita kan kita udah tahu nih ukurannya berapa, diameternya berapa, lokasinya di mana gitu ya. Kecuali dia
belum ada data-data ini, baru kita arahkan ke USG payudara. Tapi karena sudah ada data tersebut, nah untuk memvalidasi hasil, bagaimana hasil dari gambaran kelenjar dan juga area di payudara tersebut, maka kita lakukan tesnya mamografi gitu. Jadi itu jawaban yang nomor 3. Jelas ya? Oke, kita lanjut ke nomor 4. Oke. Nih kita ketemu kasus ya, pasien 57 tahun, dia datang ke poliklinik ginekologi dengan keluhan nyeri pada saat koitus. Ya, hasil pengkajian pasien mengatakan sudah 1 tahun tidak haid, dia jarang koitus dan belum pernah mendapatkan informasi tentang menopause. Pertanyaannya, apakah masalah keperawatan utama pada pasien kita? Silakan. Oke, di kolom chat sudah ada yang masuk. Mbak Wilda menjawab yang E. Oke, kita tampung. Mbak Ditya yang D. Oke, Mbak Ditya, kenapa kira-kira nih Mbak Ditya yang D, Mbak? Silakan. Mbak Sela C. Oke, kita tampung. Mbak Ditya, Mbak Cindy sama jawabannya D. Silakan. Kenapa nih? Apa Mbak Sela dulu? Jawabnya yang C. Oke, pasien belum pernah mendapatkan informasi tentang belum pernah mendapatkan informasi tentang menopause gitu ya. Oke, kita tampung. Selanjutnya Mbak Sela deh. Kenapa yang C, Mbak? Halo Ibu, ada suaranya nggak Bu? Ada dong. Ya, izin Bu, kenapa saya jawab disfungsi seksual? Karena dia merasa bahwa dia ketika berhubungan seksual itu dia mengatakan nyeri. Oke, baik, siap. Sehingga Terima dia kasih. merasa bahwa dia mengalami disfungsi seksual Bu. Oke, baiklah. Oke, kita tampung dulu ya Mbak Sela, kawan-kawan semua. Terima kasih. Sekarang kita bahas. Di sini ya kita lihat clue-nya dulu. Pasien kita usianya 57 tahun, udah kalau secara teori udah jelas dia menopause. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada keluhan nyeri pada saat koitus, itu istilah medisnya dispareunia ya. Jadi pada saat dia koitus ada keluhan nyeri, itu istilah medisnya dispareunia. Kemudian dia udah 1 tahun nih tidak haid ya, jarang koitus dan belum pernah juga mendapatkan informasi tentang menopause. Nah, masalah keperawatan utama pada pasien kita ini, sebenarnya diagnosis yang ada di sini itu bisa masuk ya kalau misalkan memang mau kita bahas. Tapi pertanyaannya adalah masalah keperawatan utama atau diagnosis utamanya yang mana gitu. Nah, kalau kita lihat cemas ini sebenarnya bisa kita angkat, tapi data yang menunjukkan pasien cemasnya ini kurang dalam, ya, kurang banyak data yang mendukung bahwa dia cemas. Dia cuma datang keluhannya nyeri aja, terus dia memaparkan data-data yang lain dan keluhan cemasnya itu tidak muncul sebenarnya, kecuali kalau dia khawatir bla 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 gitu ya, itu arahnya ke cemas, tapi ini nggak ada jadi kita eliminasi. Untuk nyeri akut bisa jadi, tapi seringkali pada soal-soal seperti ini, kalau misalkan kita ketemu kita ketemu kasus pasiennya itu dengan nyeri, biasanya ada penjabaran untuk data objektif DSDO yang mendukung nyeri ya. Ini misalkan DS-nya dia udah bilang keluhan nyeri, DO-nya biasanya ekspresi wajah dan lain-lain ya. DS-nya juga nggak kelihatan, PQRST-nya juga nggak kelihatan. Jadi ini belum bisa kita angkat. Disfungsi seksual, data yang mendukung ada ya. Dia jarang koitus. Oke, itu satu data. Ya, kemudian defisit pengetahuan bisa jadi datanya juga dia belum pernah mendapatkan info tentang menopause. Nah, yang kelima ini ketidakefektifan pola seksual ini bisa juga jadi diagnosis karena ada data dia jarang koitus. Nah, masalah keperawatan utama pada pasien tersebut kalau dilihat dari kebutuhan dasar manusianya adalah yang ketidakefektifan pola seksual. Ya, defisit pengetahuan bisa kita angkat, tapi bukan sebagai diagnosis prioritas gitu. Ya, sama disfungsi seksual juga. Ini juga biasanya datanya perlu lebih banyak gitu. Selain kayak dia ketidakmampuan. Ini arahnya lebih ke ketidakmampuan sih, ketidakmampuan dia berfungsi secara seksual. Ya, jadi kalau di sini
kita mau angkat disfungsi seksual sebagai masalah utama, ini datanya masih kurang ya. Jadi di antara opsi defisit pengetahuan dan ketidakefektifan pola seksual, ini yang E jawabannya. Oke, gampang ya. Mohon maaf ya ada suara background di belakang. Lanjut kita ke soal nomor 5 ya. Di sini seorang perempuan 33 tahun berada di ruang bersalin memasuki kala 3. Hasil pengkajian pasien telah diberikan suntikan oksitosin, plasenta belum lepas, kontraksi uterus kuat, dan bayi masih dilakukan IND. Observasi TTV, bentar, siapa nih yang ngechat? Oh oke, Mbak Cindy betul. Observasi TTV, tekanan darah 90/70, nadi 88, frekuensi napas 24, dan temnya 37 derajat Celcius. Oke Mbak Wilda, benar. Pertanyaannya, apakah intervensi yang tepat tersebut? Waduh, kawan-kawan udah pada ngejawab yang E nih. Kenapa kira-kira? Silakan. Siapa tadi yang jawab nih? Mbak Cindy deh, Mbak Cindy. Mbak Cindy. Atau Mbak Wilda boleh deh. Ada. Oke, kita cek kolom chat. Oke, Mbak Priscila. Priscila juga jawab yang C. Yang E. Kenapa nih kira-kira jawaban kelima nih yang mendominasi? Masih ingat nggak kira-kira kenapa kita milihnya intervensi keperawatan pada kasus tersebut? Silakan. Satu orang? Ada? Oke, di kolom chat izin Bu. Oke, karena manajemen kala 3 secara berurutan mulai dari suntikan oksitosin, pergantian usia, dan masa seuterus. Oke. Baik, makasih Mbak Wilda. Nah, jawabannya benar yang E. Kenapa kita tidak lakukan yang lain? Kita cek lagi di soal. Pasien kita ini udah di kala 3. Artinya babynya udah lahir, tapi plasentanya belum keluar. Ya. Proses persalinan itu ada 4 kala 1, 2, 3, 4. Kala 1 ada 2 fase, tadi yang sudah saya jelasin di depan, ada fase laten, ada fase aktif. Kala 2 itu dari mulai pembukaan lengkap sampai janinnya lahir, sampai bayinya lahir. Ya, kemudian kala 3 itu dimulai dari selesainya janinnya lahir sampai dengan plasentanya lahir, itu kala 3. Kala 4 dimulai dari 2 jam setelah dimulai dari setelah plasenta lahir sampai pemantauan 2 jam postpartum, itu masih di kala 4. Ya, jadi di kala 4 itu ada dua kali pemantauan ya. Di 1 jam pertama itu observasi TTV dan KU ibu dilakukan per 15 menit. Ya, jadi ada 4 kali pantauan di 1 jam pertama. Nah, di 1 jam berikutnya itu ada 2 kali pemantauan, yaitu per 30 menit, yaitu di kala 1 sampai kala 4. Nah, kalau kita lihat kasus kita, pasien kita udah dikasih oksitosin nih, artinya suntikan oksitosin untuk merangsang kontraksi uterus sudah dikasih, tapi plasentanya belum lepas. Kontraksi uterusnya adekuat, bagus. Babynya juga nggak ada masalah lah, lagi IMD dia. Temnya juga tidak ada masalah ya. Ini kalau peningkatan suhu bisa jadi karena dia kondisi yang kegerahan dan lain-lain, bisa juga mengakibatkan peningkatan suhu ya. Kemudian tekanan darah dan lain-lain juga masih dalam batas normal. Intervensi keperawatan tepat pada kasus adalah lakukan peregangan tali pusat terkendali atau kita kenal juga dengan istilah manajemen aktif kala 3 ya, yaitu PTT, peregangan tali pusat terkendali. Gampang. Soal nomor 3 ini soal ini sering kali keluar ya. Soal-soal kalau misalkan dia soal area intranatal itu seringkali ini keluar ya, manajemen aktif kala 3 itu seringkali keluar. Lanjut kita, seorang perempuan usia 21 tahun, P1A0 pos SC hari kedua, rawat gabung dengan bayi, hasil pengkajian TEPU 1 jari di bawah pusat, kontraksinya bagus ya. Kemudian kondisi bayi sehat, BBL 2.600 gram,
refleks hisapnya baik, pasien mengeluh ASI hanya keluar sedikit sehingga ibu jarang menyusui. Apakah intervensi keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Oke, silakan. Oke, sudah ada di kolom chat. Mbak Wilda deh. Oke, kita keep. Yang lain? Gak apa-apa ya kalau misalkan sambil di kolom chat juga nggak apa-apa sih, nanti kita bacain. Ada jawaban yang sama atau yang beda? Oke. Mbak Ditya yang C, lakukan kompres hangat. Mbak Mirella D juga. Oke, 2 lawan 1 nih. Oke, Mbak Ditya, kira-kira kenapa kita anjurkan untuk kompres hangat? Kita nggak tahu nih jawabannya yang mana ya. Jadi kita diskusi dulu. Silakan Mbak Ditya. Gak apa-apa diketik di kolom chat juga nggak apa-apa. Tadi, oke yang jawab D dulu juga boleh. Kenapa jawabnya yang D? Kenapa nggak yang A misalkan atau B misalkan? Kenapa kira-kira? Silakan. Atau ada yang mau nambahin langsung juga boleh, kira-kira kenapa? Gimana? Atau ada yang masih bingung? Ada yang mau nambahin? Oke, Mbak Ditya. Oke, menurut saya karena kompres hangat dapat merangsang produksi ASI pada payudara. Oke, Mbak Ditya, terima kasih. Kita keep dulu ya. Oke, yang jawab D nih. Oke, Mbak Wilda. Oke, mengatasi ASI dengan menyusui. Oke, baik, siap. Terima kasih, Mbak Ditya, Mbak Wilda, terima kasih. Kita bahas. Kalau ini seringkali keluar juga tipe-tipe soal kayak gini, masalah ASI menyusui seringkali keluar ya. Kasusnya kurang lebih seperti ini. Nah, yang perlu kawan-kawan semua lihat adalah data-data yang ada di yang pertama kali kita lihat itu secara singkat ya, kita dulu aja soalnya kita baca singkat, kemudian kita fokus pada pertanyaannya. Yang tepat pada kasus tersebut. Nah, intervensi keperawatan pada jalan yang sudah tersedia itu seringkali semuanya yang mana yang paling benar. Nah, untuk mempertimbangkan keputusan yang tepat memilihnya ini, kita balik ke data-data yang ada di kasus. Pasien kita ya, yang perlu Anda lihat nih, dia postpartum S-nya hari kedua, rawat gabung dengan bayi. Oke, berarti artinya ibu dan bayi sehat, nggak ada penyulit gitu ya, nggak ada kondisi-kondisi yang mengharuskan dia rawat pisah dengan ibunya. TFU juga nggak ada masalah, kontraksinya adekuat, bayi juga sehat ya, berat lahirnya juga ini masih dalam kategori normal. Yang terpenting kita lihat ini refleks hisapnya baik. Sementara pasien kita mengeluh, ASI-nya hanya keluar sedikit sehingga ibu jarang menyusui. Nah, banyak faktor sebenarnya yang menyebabkan produksi ASI pada ibu postpartum itu keluarnya sedikit atau bahkan sama sekali belum keluar. Ya, ada beberapa kasus yang pernah saya temui itu dari dia sebelum lahiran pun juga sudah ada gitu ASI-nya, produksi ASI-nya udah banyak dan seringkali udah ada yang keluar. Nah, tapi tidak sedikit juga ibu-ibu yang dia udah hari kedua, ketiga itu ASI-nya sedikit bahkan belum ada gitu. Bahkan produksi ASI-nya juga nggak ada. Nah, yang harus kita ingat, jadi secara teori itu gini, semakin sering, belum ke situ, gini aja. Jadi kita lihat dulu di tubuh perempuan itu ada beberapa hormon yang juga membantu dalam produksi ASI. Salah satunya adalah hormon prolaktin namanya. Nah, hormon prolaktin ini dia akan merangsang kalau hormonnya naik gitu ya, dia akan merangsang produksi air susu ibu yang ada di kelenjar-kelenjar di area payudara ibu. Nah, hormon ini akan aktif jika distimulasi oleh hisapan bayi yang adekuat. Nah, jadi intervensi keperawatan yang tepat pada kasus kita adalah yang D. Nah, kaitannya seperti ini. Semakin ini kan refleks hisapnya dia nggak ada masalah nih baby kita
Ya, jadi semakin sering dia menyusui, maka hisapan dari si bayi ini justru akan merangsang otak untuk memproduksi hormon prolaktin yang akan merangsang produksi ASI di kelenjar payudara. Jadi kalau misalkan dia baru hari kedua, hari ketiga itu seringkali kadang kalau misalkan dia refleks hisapnya udah bagus, kita biasanya amati lagi posisinya bagus nggak, pelekatannya bagus nggak, gitu ya. Tapi kalau misalkan dia refleks hisapnya bagus, ini kan nggak ada data untuk pelekatan dan juga posisi ya. Berarti kita skip dulu yang itu, kita fokus di refleks hisapnya aja. Jadi semakin adekuat refleks hisapnya, otomatis juga rangsangan yang ke hormon prolaktin tadi juga semakin meningkat, sehingga goals-nya adalah ASINya diproduksi banyak, ya. Intervensi kita adalah susuin aja babynya sesering mungkin, ya. Boleh nggak kita lakukan kompres hangat? Boleh, tapi ada indikasinya. Ya, seringkali mungkin kalau misalkan memang ada bendungan gitu ya, ada misalkan produksi ASI berlebih tapi dia tidak dikeluarkan gitu, seringkali terjadi bendungan, itu boleh kita lakukan beberapa treatment gitu. Ini juga breast care juga atas indikasi gitu ya. Ajarkan posisi pelekatan bisa kita lakukan, tapi kalau lagi posisi dan pelekatannya dia bagus nggak? Ya, tapi kalau ini nggak ada data gitu ya di kasus kita, nggak apa-apa, kita skip dulu. Ajarkan teknik relaksasi ini sebenarnya bisa, tapi belum ada indikasi nih di kasus kita, kenapa kita harus ajarkan teknik ini gitu. Jadi untuk jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, gampang ya. Ini seringkali yang kayak gini-gini keluar nih. Ya. Oke. Seorang perempuan usianya 45 tahun datang ke poliklinik. Sebentar. Seorang perempuan, dia 45 tahun datang ke Poli KIA dengan keluhan gatal dan perih pada area genitalia. Hasil pengkajian terdapat kemerahan ya, sekretnya juga banyak, berbau dan berwarna agak kuning. Apakah intervensi yang tepat pada kasus tersebut? Silakan. Yang mana kira-kira? Oke, udah ada di kolom chat belum? Belum ya. Oke, silakan. Ada. Jawabannya kira-kira yang mana nih? Oke, sudah ada. Oke, 3 orang jawabnya sama yang A. Kenapa kira-kira yang A? Oke, jawabannya benar yang A, tapi alasannya kenapa kita pilih yang A? Silakan. Oke. Sudah ada tanda infeksi, maka diambil oke, karena sudah ada tanda, oke, baik, betul. Oke. Nah, sebenarnya untuk semua pemeriksaan itu bisa kita lakukan, tapi ya balik lagi kita lihat indikasinya dulu, datanya apa yang mendukung untuk dilakukan pemeriksaan tersebut, ya. Kenapa tidak yang B misalkan ya? Tadi kan jawaban kita yang A, menganjurkan untuk pemeriksaan apusan vagina atau vaginal wet mount ya. Vaginal wet mount ini dia itu salah satu tes ginekologis ya, untuk kalau misalkan kita pengen tahu nih pasien kita ada arahnya ke vaginitis apa enggak, seringkali kita lakukan pemeriksaan apusan vagina atau vaginal wet mount ini. Nah, kenapa kita tidak lakukan yang lain? Kolaborasi foto ronsen pelvic ini dirasa belum perlu karena dari data kita itu hanya terlokalisir di area vagina. Jadi tidak ada data yang menunjukkan adanya nyeri yang menjalar gitu ya sampai ke area pelvis atau panggul gitu. Jadi kita tidak anjurkan yang foto ronsen dulu. Karena seringkali pada kasus-kasus infeksi, kadang infeksinya juga bisa meluas ke area di sekitar. Kemudian USG transvaginal ini juga tidak dirasa perlu ya, karena ini data-data kita ini masih bisa diobservasi gitu, diobservasi secara
langsung, jadi nggak harus kita pakai USG transvaginal. Kalau ini kan memang harus ada alat gitu ya, dimasukkan memang ke dalam liang vaginanya. Jadi belum perlu kolaborasi pemeriksaan urin, ini juga belum tepat ya. Pemeriksaan pap smear juga dirasa belum tepat karena tidak ada data-data yang menunjukkan kita harus melakukan pemeriksaan pap smear. Kecuali kalau misalkan di data kita itu dia ada kondisi-kondisi yang merujuk pada kejadian CA cervix ya. Jadi kalau misalkan ada keluhan dia perdarahan setelah koitus atau ada perdarahan di luar siklus haid gitu ya. Atau misalkan dia ada riwayat keputihan yang lama gitu atau riwayat keputihan berulang, seringkali setelah diobati ternyata kambuh lagi gitu. Terus banyak lagi gejala-gejala yang lain, nah boleh kita anjurkan ini, tapi di data kita belum ada. Nah, seringkali kalau dari tanda dan gejala seperti ini ada merah, sekret banyak, kemudian berbau dan berwarna agak kuning, ada keluhan gatal dan perih, ini mengindikasikan adanya infeksi di area vagina ya, yang biasanya dikenal dengan istilah vaginitis. Sehingga kita perlu mengambil tindakan atau intervensi yang tepat, yaitu melakukan pemeriksaan apusan vagina atau vaginal wet mount. Ya, oke, gampang. Oke, ini kita skip. Nah, sekarang kita ke sini. Kita ketemu pasien kita seorang perempuan 33 tahun datang ke poliklinik KB untuk konsultasi ingin mengatur jarak kelahiran anak. Hasil pengajian, pasien baru memiliki satu anak yang berusia 7 bulan. Observasi TTV, tekanan darahnya ini agak lebih di atas normal ya. Nah, di normal IMT-nya 27. Kemudian pertanyaannya, apakah metode kontrasepsi yang tepat untuk pasien kita? Yang mana kira-kira? Silakan. Silakan. Ada nggak di kolom chat? Oh, belum ada. Silakan. Ayo, ayo. Ada. Oke, ada satu. Mbak Amalia, jawabnya yang E. Oke, Mbak Wilda juga yang E. Kenapa kira-kira? Kenapa kita jawab yang alat kontrasepsi dalam rahim? Kenapa kira-kira? Silakan. Ada? Silakan, silakan satu orang deh. Ada satu orang, siapa kira-kira? Kenapa kita pilih yang E? Alat kontrasepsi dalam rahim. Ada? Oke, belum? Baik. Sekarang kita jawab. Di sini kita ketemu kasus metode kontrasepsi ya, arahnya ini ke area kontrasepsi. Ini juga seringkali kasus seperti ini keluar. Ya, nanti kita akan diarahkan untuk memilih tipe kontrasepsi mana yang tepat untuk pasien kita. Nah, yang perlu kawan-kawan semua pertimbangkan juga adalah fokus di pertanyaannya apa, metode kontrasepsi yang tepat untuk pasien kita. Sekarang kita langsung ke soal. Di sini pasiennya masih muda, 33 tahun ya. Dia riwayat ininya P1 ya, anaknya 1, usianya juga masih 7 bulan. Kemudian kita dapatkan ini peningkatan tekanan darah ya 140/90 dan juga IMT-nya ini agak di atas normal sedikit. Nah, metode kontrasepsi yang tepat untuk pasien kita adalah ya mempertimbangkan dari data-data tadi, terutama kita fokus pada tekanan darahnya yang agak lebih meningkat gitu ya, IMT-nya juga sekian, maka kita sebaiknya anjurkan metode kontrasepsi yang E aja, alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR ya, singkatannya AKDR atau IUD, intrauterine device.
kenapa kita nggak pakai alat kontrasepsi yang lain? Bisa-bisa aja, tapi seringkali kalau untuk pil, implan atau suntik ini seringkali kandungan atau kadar hormonal yang ada di alat kontrasepsi tersebut itu justru akan memperparah kondisi hipertensinya nih, kita anggap hipertensi ya karena dia peningkatan tekanan darah gitu. Jadi ini juga dia anaknya baru 1, usianya juga 7 bulan. Kalau dia mau memilih gitu ya antara pil, implan, suntik atau AKDR atau IUD, itu kita anjurkan yang IUD aja. Kita nggak anjurkan yang kontrasepsi mantap karena ini arahnya udah ke vasektomi atau tubektomi. Artinya dia udah nggak pengen punya anak lagi nih gitu. Jadi kita nggak anjurkan dulu yang ini. Kita juga nggak anjurkan yang ini dulu karena ada beberapa, ini anaknya usia 7 bulan. Ya seringkali kalau ibu menyusui penggunaan KB yang alat kontrasepsi pil atau suntik atau implan itu seringkali ganggu dalam proses menyusuinya karena ada kandungan hormon estrogennya itu biasanya ganggu dalam proses menyusui. Jadi kalau mau aman, tekanan darahnya ini juga jadi pertimbangan, kita anjurkan untuk pakai IUD aja. Jadi sewaktu-waktu misalkan nih, pasien kita dia mau hamil lagi gitu, anak kedua, ketiga, dan seterusnya, proses untuk organnya itu kembali dalam kondisi ya katakanlah subur gitu, itu lebih cepat dibandingkan dengan jenis kontrasepsi yang lain gitu ya. Oke, ini soal kayak gini ada biasanya 1, 2 keluar ya. Sekarang kita ke soal nomor 10. Di sini seorang perempuan 25 tahun P3A0 postpartum 2 minggu yang lalu. Hasil pengkajian pasien mengatakan selama di rumah minum jamu-jamuan. Menurut budaya pasien hal ini dilakukan untuk mempercepat pemulihan postpartum dan memperlancar ASI. Bagaimana sikap perawat yang menunjukkan kepekaan terhadap budaya? Yang mana nih? Silakan. Oke, di kolom chat. Oke, baik. Waduh, pada kompak nih jawabannya, Dek. Oke, baik. Saya rasa ini tidak terlalu susah ya. Artinya kita sebagai tenaga kesehatan juga fungsi atau khasiat dari beberapa bahan toga gitu, tanaman obat keluarga yang bisa bermanfaat dalam pemulihan kondisi postpartum dan juga memperlancar ASI. Jadi sikap kita adalah yang kita jelaskan tentang minum jamu dan pengaruhnya bagi kesehatan pasien. Ya, ini gampang. Oke. Sekarang kita ke soal nomor 11. Seorang perempuan 17 tahun datang ke poliklinik KIA diantar oleh ibunya dengan keluhan keputihan sudah 1 minggu. Hasil pengkajian, pasien setiap selesai BAB dan BAK, area genitalinya tidak dikeringkan, tampak keluar cairan dari vagina dan daerah labia tampak berwarna merah. Perawat menjelaskan tentang kebersihan vagina. Apakah evaluasi yang diharapkan dari intervensi tersebut? Yang mana kira-kira? Silakan, yang mana? Silakan. Oke, di kolom chat. Oh, D. Oke. Oke, nah jawabannya benar yang D ya. Saya coba langsung bahas. Kenapa kita jawab yang D, enggak yang lain? Bisa-bisa aja yang lain, tapi fokusnya beda. Nah, dari soal kita lihat pertanyaannya dulu. Apakah evaluasi yang diharapkan dari intervensi tersebut? Soal ini juga ada, seringkali soal evaluasi ini itu susah-susah gampang ya.
Jadi kuncinya kalau misalkan ketemu soal yang menanyakan tentang evaluasi, kita lihat dulu intervensi sebelumnya apa. Nah, di data di sini perawat menjelaskan kebersihan vagina. Nah, perawat menjelaskan tentang kebersihan vagina ini masuk kategori area hygiene ya. Nah, area vagina ini juga masuk dalam area vulva. Jadi pasien evaluasi yang diharapkan dari intervensi tersebut adalah pasien dapat menjelaskan cara vulva hygiene yang baik. Nah, kita lihat juga nih datanya. Dia ada kemerahan di area labia. Ya seringkali ini karena kondisi yang lembab jadi iritasi tuh area labia karena cebok gitu yang nggak dikeringkan bener-bener jadi area situ lembab gitu. Jadi pernah juga bikin iritasi. Ada juga keluar cairan dari vagina nih sekret yang berlebihan gitu ya. Seringkali juga bikin area genitalia jadi lembab kalau tidak dibersihkan, tidak ditangani itu bikin kondisi iritasinya makin parah bahkan merujuk pada infeksi. Nah, jadi evaluasi yang diharapkan dari intervensi kita menjelaskan tentang kebersihan vagina tadi adalah pasien dapat menjelaskan kembali cara vulva hygiene yang baik. Oke, good. Hebat nih udah pada peka melihat jawabannya. Mantap nih kayaknya nih nanti hukumnya. Oke, sekarang kita ke soal nomor 12 ya. Soal nomor 12 di sini kita ketemu kasus seorang perempuan 45 tahun ya datang ke poliginekologi dengan keluhan keputihan yang berbau sejak 3 bulan yang lalu. Hasil pengkajian, pasien perdarahan pada saat koitus. Sekret vagina banyak dan berwarna kuning. Perawat menyarankan untuk melakukan deteksi awal dengan pemeriksaan pap smear. Apakah informasi penting yang harus disampaikan perawat pada kasus tersebut? Wah, ini udah jelas nih pertanyaan informasi penting yang harus disampaikan pada pasien. Kalau misalkan dia mau pemeriksaan pap smear, yang mana kira-kira? Silakan. Oke, udah ada belum di kolom chat? Belum ya? Oke, yang mana kira-kira? Oke, yang mana? Oke, di kolom chat sudah ada. Kita lihat dulu. Oke, Mbak Neng dia jawabnya yang A. Oke, kita tampung dulu. Ada lagi nggak jawaban yang beda apa sama nih? Silakan. Ada? Silakan. Oke, baru masuk di kolom chat. Oke, baik. Semuanya kompak menjawab yang A dan jawabannya benar. Ya, kenapa yang A? Kenapa nggak yang lain? Oke, sebenarnya kalau untuk pemeriksaan pap smear ya, ini dilakukan di area genitalia, fokusnya di area genitalia dulu yang menjadi fokus informasi penting yang kita sampaikan ke pasien kita. Salah satunya adalah tidak koitus 48 jam sebelum pemeriksaan. Kenapa seperti itu? Agar nanti tidak mengganggu hasil pemeriksaannya itu sendiri. Jadi kalau misalkan dia koitus, takutnya mungkin ada spesimen yang tertinggal gitu di area genitalianya itu juga akan mengganggu. Jadi nanti pemeriksaannya jadi nggak akurat gitu. Jadi kita anjurkan informasi di mana pasien kita suruh untuk jangan koitus dulu. Kita anjurkan untuk jangan koitus dulu 48 jam lah ya sebelum pemeriksaan pap smear ya. Oke, ini gampang. Oh, ini idem ya. Nah, oke sekarang. Wah, ini soal yang banyak juga keluar biasanya. Seorang perempuan usianya 26 tahun, P1A0, postpartum 6 jam, dirawat di ruang nifas dengan keluhan lemas dan keluar darah dari jalan lahir. Hasil pengajian tekanan darah 100/70, nadinya 90, kontraksi uterus lunak, kandung kemih penuh.
Perawat segera mengosongkan kandung kemih dan melakukan masase uterus. Apa hasil yang diharapkan dari tindakan tersebut? Wah, gampang. Silakan. Yang mana kira-kira? Oke, udah banyak nih. Oke, siap. Bentar. Oke, C, 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 C. Oke, baik. Oke, ya. Oke, baik. Di sini kita dapat soal yang mirip kayak yang tadi, di mana soalnya ini menanyakan kriteria hasil yang diharapkan dari tindakan tersebut. Kayak tadi yang udah saya ingatkan di depan ya, kalau misalkan pertanyaannya itu mengarah pada hasil, kita lihat dia tindakan sebelumnya itu tujuannya untuk apa. Nah, jadi biasanya hasil yang diharapkan itu based on dari tindakan yang sebelumnya. Nah, di sini kita dapat ya, fokusnya adalah data fokusnya itu di kontraksi uterusnya lunak ya, artinya kontraksinya jelek, inadequate, dan kandung kemihnya penuh. Nah, seringkali kondisi kandung kemih atau bladder itu yang penuh ya, penuh urin gitu, itu juga mengganggu kontraksi uterus pada ibu-ibu yang postpartum. Jadi kita sebagai perawat, apalagi mungkin kawan-kawan ada yang bekerja mungkin ya di ruang bersalin atau mungkin di ruang nifas gitu ya, di ruang postpartum itu juga biasanya akan berhadapan nih dengan kasus-kasus seperti ini ya. Jadi memang kita harus peka. Kalau misalkan kita raba itu seringkali juga kalau kita raba, kalau bladder-nya penuh pada saat kita raba kontraksi uterusnya juga nggak terlalu teraba gitu ya, karena memang ketutupan sama bladder-nya. Nah, kita segera mengosongkan kandung kemih dan melakukan masase ya. Apakah hasil yang diharapkan dari tindakan tersebut udah jelas tujuan dari masase uterus. Kalau misalkan pada kasus kontraksi uterusnya tidak bagus ya, tujuannya adalah agar kontraksi uterusnya tuh kuat, adekuat gitu. Jadi goals-nya itu ya. Jadi hasil yang diharapkan adalah pada saat kita lakukan masase uterus, hasilnya yang kita inginkan adalah yang C, kontraksi uterusnya kuat. Gampang. Ini soal begini keluar ya biasanya. Oke. Sekarang kita ke soal yang berikutnya. Nah, ini area kontrasepsi lagi nih. Ya ini juga ada beberapa variasi soal yang merujuk pada pemilihan kontrasepsi pada ibu menyusui. Nah, seorang perempuan 27 tahun P1A0 postpartum 1 bulan datang ke Poli KB untuk konsultasi kontrasepsi. Hasil pengkajian, pasien mengatakan ingin menggunakan kontrasepsi dan ingin menyusui bayi secara eksklusif. Tekanan darah dan nadi dalam batas normal. Pertanyaannya, apakah kontrasepsi yang tepat pada pasien kita? Silakan, yang mana kira-kira? Oke, di kolom chat sudah ada Mbak Neng, suntik 3 bulan. Oke, kita keep. Ada lagi yang lain? Kenapa 3 bulan? Kenapa nggak yang 1 bulan aja? Kenapa nggak tubektomi? Kenapa nggak vasektomi? Ayo, kenapa kira-kira? Oke, Mbak Anggun yang B juga. Oke, baik, kita keep. Ada lagi? Sama nih jawabannya nih. Oke, baik. Karena jawabannya sama, sekarang kita bahas. Pada perempuan dan laki-laki itu sebenarnya bisa dilakukan kontrasepsi ya, tapi kalau pada laki-laki itu pilihannya lebih, enggak juga sih kalau terbatas, enggak juga sih. Bahkan sekarang itu isunya sudah ada kontrasepsi suntik buat laki-laki ya. Cuman di kita belum kayaknya. Nah, kontrasepsi yang tepat ini kita eliminasi dulu 2 ini ya, tubektomi, vasektomi ini kita enggak masukin sebagai opsi jawaban ya, karena ini dia masih P1A0. Ada kemungkinan dia mau nambah anak lagi gitu. Jadi kita tidak anjurkan yang ini karena usianya juga masih muda. Ada 3 opsi, ada pil kombinasi, suntik 3 bulan, dan suntik 1 bulan. Nah, pil kombinasi ini seringkali dalamnya tuh ada kandungan estrogen progesteronnya. Kemudian suntik 3 bulan itu durasinya itu 3 bulan sekali gitu ya. Kalau yang bulanan itu per 1 bulan. Nah, kalau pada ibu menyusui, ini pasien kita kan dia ibu menyusui nih.
anaknya masih kecil, dia pengen nyusuin secara eksklusif, artinya 6 bulan tanpa gangguan hormonal gitu ya dari pemakaian kontrasepsinya. Kemudian tekanan darahnya juga normal. Ini yang agak beda dengan kasus kita yang pertama tadi ya. Kenapa kita anjurkan yang pertama tadi pakai IUD. Nah, yang sekarang kita lihat dia pakainya yang mana? Tadi kawan-kawan juga udah jawab yang B, suntik 3 bulan, dan jawabnya benar. Nah, kalau KB 3 bulan ini dalamnya itu seringkali kita temukan hormon progesteron aja ya. Jadi kalau di alat kontrasepsi itu seringkali kandungan estrogennya itu yang mengganggu proses menyusui ya. Nah, pada kontrasepsi suntik yang 3 bulan ini hanya mengandung hormon progesteron. Jadi kalau misalkan pasien kita itu ingin tetap nyusuin tapi dia mau tetap juga ber-KB gitu ya pakai alat kontrasepsi, kita anjurkan aja suntik 3 bulan karena kita lihat nih tekanan darahnya dia nggak ada masalah gitu ya, kecuali ada peningkatan tekanan darah kayak yang pertama tadi ya. Nah, kandungan pil KB yang ada kandungan hormon progesteron sintetiknya itu yang bahaya kalau pada penderita hipertensi ya. Jadi kita anjurkan untuk soal nomor 15, kita anjurkan yang B, suntik 3 bulan aja. Dan ini seringkali yang begini-begini keluar untuk area kontrasepsi. Oke, wah ini seru nih. Ini arahnya dia ke ini ya, pemeriksaan fisik ya. Seorang perempuan usia 28 tahun, G1P0A0, hamil 32 minggu, datang ke Poliklinik KIA untuk kontrol kehamilan. Hasil pemeriksaan Leopold, TFU 28 cm, teraba datar memanjang di bagian kiri abdomen, dan bagian-bagian kecil di sebelah kanan abdomen pasien. Bagian terendah teraba keras, bulat melenting, bisa digoyangkan. DJJ 150 kali per menit. Di manakah tempat yang tepat mendengarkan DJJ pada kasus kita? Silakan. Oke, di kolom chat sudah ada. Kita lihat. Oke, Mbak Ditya jawabnya yang C, abdomen kiri bawah pusat. Oke, yang lain gimana? Kita keep dulu ya. Yang lain silakan. Silakan, ada lagi. Oke, di kolom chat Mbak Eneng jawabnya yang A, abdomen. Oke, nah ini menarik. Ada 2 jawaban yang berbeda. Oke, baik. Ada lagi kawan-kawan? Mbak Priscila yang E, sejajar umbilikus sebelah kiri. Oke, kita keep. Ada lagi yang lain? Ada 3 jawaban yang berbeda nih. Oke, ada lagi. Oke, ini ada 2 jawaban yang berbeda ya. Ada kawan kita yang jawab E, ada juga yang A. Oke, ada abdomen kanan bawah pusat dan abdomen kiri bawah pusat. Oke, baik. Sekarang kita bahas ya, kalau di kasus kita dia udah trimester ke 32 minggu, itu udah masuk trimester ketiga ya. Dia udah di 8 bulanan ya pasiennya. Dia udah hamil 32 minggu, itu udah masuk trimester ketiga. Kemudian TFU-nya ya. TFU-nya dia di sebentar. TFU-nya di 28 cm, kemudian teraba datar memanjang di abdomen bagian kiri. Memanjangnya itu di abdomen kiri bawah dan bagian oke. Nah, jadi untuk jawaban nomor 16 ini kawan-kawan mungkin masih ingat dulu untuk pelajaran keperawatan maternitas yang bagian antenatal itu kan ada pemeriksaan fisik pada ibu hamil tuh. Nah, di mana kita melakukan pemeriksaan fisik, ada palpasi Leopold, ada menghitung DJJ, menggunakan Doppler dan lain sebagainya ya. Nah, kalau ketemu kasus seperti ini juga sering keluar nih kasus seperti ini ya. Jadi nanti kawan-kawan juga mesti
melihat dulu ya, fokus pertanyaannya apa ya. Kalau ini fokus pertanyaannya adalah di mana tempat yang tepat mendengarkan DJJ pada kasus kita. Nah, kalau misalkan pertanyaannya seperti ini, kita masuk ke data fokus aja langsung ke pemeriksaan Leopold-nya. Nah, jadi TFU-nya berapa itu bisa kita jadikan salah satu data fokus, kemudian hasil palpasi kalau TFU 28 cm ini kan dia Leopold 1 ya. Selain untuk meraba di area fundus itu teraba apa gitu ya. Leopold 1 juga bertujuan untuk menilai nih TFU-nya udah semana, berapa senti gitu. Kemudian lanjut kita ke Leopold 2. Nah, Leopold 2 ini biasanya kita menentukan punggung janin di bagian mana, perut ibu ya. Jadi patokannya adalah perut ibu, bukan perut kita yang ngecek, bukan perut kita yang mau meriksa. Nah, jadi pada kasus kita Leopold 2-nya itu teraba datar memanjang di bagian kiri abdomen. Berarti kan tangan kanan kita nih yang meraba di bagian sorry. Oh iya benar. Tangan kanan kita yang meraba di bagian kiri abdomen perut ibu, berarti dia punggung kiri. Jadi Leopold 1 28 cm, Leopold 2 dia punggung kiri. Bagian kecil di sebelah kanan ini biasanya isinya ekstremitas. Kemudian bagian terendah teraba keras bulat melenting bisa digoyangkan. Nah, ini biasanya ke Leopold 3, Leopold 4 gitu ya, di mana kita menilai presentasi terbawah janin ini apa ya. Bisa kalau biasanya kalau udah begini tuh posisi janinnya tuh udah normal, artinya kepala di bawah gitu ya. Nah, teraba keras bulat melenting bisa digoyangkan, artinya kepala posisi presentasi ke bawahnya kepala, kemudian bisa digoyangkan artinya kepala belum masuk pintu atas panggul karena dia usianya masih 38 minggu ya. Nah, DJJ normal ya. DJJ normal rentangnya di 120 sampai 160 kali per menit, itu masih dalam batas normal. Nah, pertanyaannya bagian manakah yang tepat untuk mendengarkan DJJ? Kita nyari punktum maksimumnya nih berarti ya. Jadi logikanya tuh begini. Untuk mempermudah ingatan kita, area perut ibu itu dibagi menjadi 4 bagian. Ya, jadi ada kanan atas, kiri atas, kanan bawah, kiri bawah. Ya, jadi kembali lagi kita lihat hasil pemeriksaan Leopold-nya tadi. Kita fokus pada Leopold 2. Di sini Leopold 2 kita temukan punggung janin itu berada di sebelah kiri perut ibu. Nah, kemudian kita akan melihat tempat yang pas untuk mendengarkan DJJ. Logikanya punggung itu selalu berdekatan dengan kepala. Hasil pemeriksaan Leopold 3 ini teraba di bagian bawah gitu ya. Presentasi terbawah keras bulat melenting bisa digoyangkan. Artinya presentasi terbawahnya udah pasti kepala. Nah, punggung bayi di sebelah, punggung janin di sebelah kiri, kepala di bawah. Artinya sekarang kita lihat lagi nih. Area kepala ini kan dia udah turun ya, seringkali dia udah turun tapi belum masuk full ke area PAP. Jadi tempat yang tepat untuk meletakkan Dopplernya atau alat untuk memeriksanya adalah di abdomen kiri bawah pusat ya, karena area situ tuh seringkali punggungnya kan dia di sebelah kiri. Nah, tempat kita meletakkan Doppler atau alat pemeriksaannya ini biasanya itu di area punggung atas, punktum maksimumnya itu di situ. Punggung atas itu berdekatan dengan area kepala. Kalau presentasi bawahnya itu udah kepala, jadi kepala udah di bawah, punggung di sebelah kiri, areanya itu antara area yang di bagian kiri bawah gitu ya. Jadi abdomen kiri di bawah pusat itu merupakan tempat yang tepat untuk kita meletakkan Dopplernya. Jadi areanya tuh nggak jauh-jauh dari situ gitu, karena punggung atas ini kan dia berdekatan dengan jantung, makanya tempat yang tepat adalah di abdomen kiri bawah pusat. Ya itu trik yang cepat gitu ya. Anda lihat juga nih usia kehamilannya 32 minggu. Anda lihat hasil pemeriksaan labnya. Ini sering kali keluar juga nih kasus seperti ini ya. Oke, nah ya wah ini masuk ke soal gangguan sistem reproduksi ya. Di sini kita ketemu seorang perempuan 21 tahun G1P0A0 hamil 28 minggu datang ke Poli KIA dengan keluhan keluar darah dari jalan lahir.
Hasil pengkajian, pasien mengatakan seminggu yang lalu terjadi flek darah dan sekarang darah yang keluar lebih banyak. Hasil pemeriksaan TFU 28 cm, punggung kiri presentasi kepala, belum masuk PAP, DJJ 140 kali per menit. Hasil USG plasenta previa lateral. Apakah tindakan tepat pada pasien kita? Silakan. Yang mana kira-kira? Oke, adakah di kolom chat? Oh, belum ada. Oke, yang mana nih kawan-kawan? Silakan. Ada. Oke, saya pantau chat dulu aja. Adakah? Satu atau dua orang deh. Oke, baik. Di kolom chat sudah ada 2. Oke, kita cek dulu. Mbak Neng jawabnya C. Oke, ada 3 jawaban berbeda. Sorry, ada 2, Deng. Ada yang jawab bed rest, ada jawab persiapkan operasi. Oke, baik. Oke, banyak kan yang A nih kayaknya. Oke, 4-1 kayaknya. Oke, baik, kita bahas. Terima kasih kawan-kawan. Fokus pada pertanyaan, tindakan yang tepat dilakukan pada pasien kita. Oke, tindakan tepat dilakukan pada pasien kita. Kita lihat data fokusnya. 1, pasien hamil 28 minggu G1 P0A0 ya, keluar darah dari jalan lahir. Artinya dia ada perdarahan pervaginam. Nah, data yang lain ini data tambahan seminggu yang lalu, ada ngeflek darah, TFU dan lain-lain. Tapi yang harus kawan-kawan amati adalah hasil USG-nya nih. Dia ada kondisi penyulit yaitu plasenta previa lateral. Nah, bagi kasus-kasus seperti ini, kalau misalkan pertanyaannya itu merujuk pada tindakan mandiri yang bisa kita lakukan, maka jawaban kita adalah yang A, bed rest. Nah, untuk semua kasus ya, untuk plasenta previa lateral ataupun dia bahkan dia totalis ya, plasenta previa totalis, itu tindakan yang tepat kita lakukan pada pasien kita adalah bed rest. Tindakan mandiri yang pertama kali kita lakukan adalah bed rest. Kenapa? Agar tidak memperparah perdarahannya. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, kalau secara teori, plasenta itu kan dia normalnya nempelnya di bagian fundus, tapi pada kasus plasenta previa, ini tuh dia dia nempelnya itu di bagian bawah. Jadi seringkali dia nutupin mulut rahim. Entah itu nutupinnya itu setengah, di bagian pinggir, atau bahkan dia totalis, itu seringkali mengakibatkan perdarahan. Karena seperti yang kita tahu, kalau plasenta itu kan di dalamnya juga banyak pembuluh darah ya. Jadi kalau misalkan dia tidak menempel pada tempat yang seharusnya, maka pasiennya rentan terjadi perdarahan pervaginam. Nah, tindakan bed rest ini tujuannya untuk mengurangi perdarahannya. Jadi tindakan mandiri kita lakukan adalah bed rest. Transfusi bisa nggak kita lakukan? Bisa-bisa aja, tapi kita lihat datanya ada nggak yang mengarah pasien kita perlu dilakukan transfusi. Kayaknya belum ada ya, jadi kita skip. Persiapkan operasi, ini bisa dilakukan kalau misalkan usia kehamilannya sudah cukup bulan. Ini kan dia masih hamil 28 minggu nih. Nah, kadang-kadang kita mikirnya, oh iya nih kalau dia plasenta previa, dia nggak bisa lahiran secara normal. Betul, dan seringkali kita lakukan untuk tindakan persiapan untuk kolaborasi tindakan ESC. Nah, kalau pada kasus kita kan dia masih 28 minggu ya hamilnya, jadi masih di usia kayak 7 bulanan, jadi belum perlu untuk kita lakukan persiapan operasi. Ya, persiapan persalinan juga sama, pasiennya juga ini belum cukup bulan untuk melahirkan ya. Observasi kemajuan persalinan juga sama. Di data kita tidak ada yang mengindikasikan kalau pasien kita berada pada situasi infartu. Jadi tindakan yang tepat mandiri yang bisa kita lakukan adalah bed rest. Anjurkan aja bed rest ya. Itu udah jadi tindakan utama yang harus kita lakukan pada pasien dengan plasenta previa lateral, apalagi dia totalis, karena semakin dia banyak bergerak gitu ya, aktivitas itu juga bikin perdarahannya makin banyak. Oke, kita lanjut ke soal nomor 18. Di sini kita ketemu kasus seorang perempuan 30 tahun ya.
dirawat di ruang bersalin, baru saja melahirkan, postpartum nih ceritanya ya. Saat ini sedang dilakukan pelepasan plasenta terkendali. Oke, 5 menit kemudian plasenta lahir dan penolong melakukan masase pada uterus. Hasil yang diharapkan dari tindakan tersebut yang mana? Oh ini gampang, ini rasionalisasi dari manajemen aktif skala 3 nih. Oke, hasil yang diharapkan yang mana kira-kira kawan-kawan? Gampang. Silakan. Baik, kita bahas. Oh, udah ada, sorry. Di saya yang lambat. Mohon maaf. Oke, baik. Semuanya udah jawab benar. Wah, ini luar biasa nih. Udah bisa memilah dan memilih ya. Oke, jadi jawabannya benar. Ini sebenarnya kalau data-data yang lain ya, jawabannya benar yang A, kontraksi uterus kuat atau AD kuat. Kalau data-data yang lain ini sebenarnya data tambahan aja. Yang perlu kawan-kawan perhatikan adalah tadi yang pertama adalah pertanyaannya, kemudian yang kedua tindakannya tadi ngapain gitu. Rasionalisasi, lakukan masase pada uterus ya. Ini tuh kayak misalkan datanya pelepasan plasenta lancar gitu ya, 5 menit kemudian plasenta lahir bla bla bla, ini data tambahan aja. Ya, kita fokus pada hasil yang diharapkan dan juga tindakannya tadi ngapain. Ya, jawabannya yang A, kontraksi uterusnya adekuat, gampang. Oke, sekarang soal nomor 19. Di sini perempuan 28 tahun P1A0 postpartum 4 jam dirawat di ruang postpartum dengan keluhan lemah dan 2 kali ganti pembalut karena penuh darah. Oke, hasil pengajian tekanan darah masih dalam batas normal ya. Kontraksi uterusnya jelek, lunak ya. Kandung kemih bladdernya penuh, perawat segera mengosongkan kandung kemih. Apakah hasil yang diharapkan dari tindakan tersebut? Yang mana kira-kira? Silakan. Oke, kita cek di kolom chat. Oh, belum ada. Silakan kawan-kawan. Oke, sudah ada 1, ada 2. Mbak Mayang, kandung kemih kosong. Mbak Sela, B, kontraksi uterus kuat. Oke, baik. Nah, pertanyaan ini seringkali dia mengecoh sih kalau pertanyaan ini ya. Tapi kalau misalkan nanti kawan-kawan ketemu kasus seperti ini, kawan-kawan mesti ingat prinsip utamanya apa gitu untuk tindakan ini. Nah, pada pertanyaan kita juga nanya tentang evaluasi atau hasil yang diharapkan dari tindakan tersebut. Tindakan kita adalah pengosongan kandung kemih. Nah, yang perlu kawan-kawan ketahui, kontraksi uterus itu inadequat ya, atau kontraksi uterusnya tuh jelek, lembek dan lain-lain atau lunak dan lain-lain, itu seringkali diakibatkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kondisi di mana bladdernya penuh. Nah, tindakan pengosongan bladder dan biasanya itu kita lanjutkan dengan masase uterus gitu ya. Itu bertujuan untuk agar kontraksi uterusnya adekuat. Jadi pengosongan bladder itu dia semata-mata bukan hanya biar kandung kemihnya kosong nih, enggak hanya itu, tapi spesifiknya lagi dia bertujuan untuk membuat kontraksi uterusnya tadi kembali adekuat, sebenarnya itu. Ya, jadi kalau misalkan pertanyaannya hasil yang diharapkan dari tindakan pengosongan bladder, goals yang mau dicapai adalah kontraksi uterusnya jadi bagus gitu, kontraksi uterusnya adekuat. Urin keluar lancar bukan ya, kandung kemih kosong iya betul. Kalau logikanya begini, kalau kandung kemihnya kosong, kalau bladdernya kosong, otomatis kontraksi uterusnya juga membaik, meningkat gitu ya. Endingnya adalah kontraksi uterusnya tuh adekuat. Ini biasanya kita observasi nih kalau misalkan kita udah kosongin gitu ya, kita raba dulu. Kita raba, kita palpasi gitu ya uterusnya, ada peningkatan kontraksi enggak? Tapi kalau misalkan belum ada peningkatan kontraksi, baru kita lakukan tindakan masase gitu ya.
Nah, involusi uterus tinggi pusat ini involusi itu adalah kembalinya kondisi uterus ke kondisi yang semula gitu. Artinya secara size dia kembali ke semula. Ini juga belum ya karena dia baru postpartum 4 jam. Kemudian darah provaginam keluarnya lancar. Ini juga bukan hasil yang diharapkan karena harusnya kalau kondisi uterusnya itu dia bagus, perdarahan harusnya nggak ada. Ya, kecuali kalau darah provaginam itu keluarnya banyak, itu seringkali efek dari kontraksi uterusnya yang tidak adekuat. Nah, hasil yang diharapkan dari tindakan pengosongan bladder ini goals utamanya adalah kontraksi uterusnya tuh kembali bagus atau kontraksi uterusnya adekuat gitu ya. Oke. Sekarang kita ke soal nomor 20. Di sini seorang perempuan usia 51 tahun datang ke poli dengan keluhan nyeri setiap kali melakukan hubungan seksual. Hasil pengajian pasien mengatakan hal ini telah berlangsung selama 1 tahun terakhir dan pasien telah 2 tahun tidak haid. Tekanan darah 130/80 ya, napasnya 20. Pertanyaannya, apakah intervensi yang tepat pada pasien kita? Oke, silakan. Kira-kira nih yang mana nih? Silakan kawan-kawan. Saya pantau kolom chat ya. Ada. Oke. Yang mana kira-kira? Oke, baik. Di kolom chat ada 1. Mbak Anita, D. Konsumsi makanan yang mengandung fitoestrogen. Oke, kita keep. Ada lagi. Yang E, penggunaan jeli pada saat koitus. Oke, ada lagi nih. Wah, saya kelewat, sorry. Oke, Mbak Anggun dan Mbak Priscilla sama jawabannya yang E, penggunaan jeli pada saat koitus. Oke, baik. Oke, sekarang kita bahas. Fokus pertanyaannya adalah intervensi yang tepat pada pasien kita. Oke, sekarang kita lihat. Oke, siapa nih di kolom chat sebentar. Mbak Hovifah, D. Oke, ada 2 kubu nih. Ada kubu jawaban keempat dan kubu jawaban kelima. Oke, baik. Sekarang kita bahas ya. Tadi pertanyaannya fokus pada intervensi yang tepat pada pasien kita. Sekarang kita lihat data data fokusnya di mana. Di sini dia keluhannya nyeri pada saat setiap melakukan hubungan seksual. Oh, pada saat koitus dia nyeri, ada dispareunia ya, nyeri pada saat koitus. Kemudian dispareunianya itu udah berlangsung selama setahun terakhir dan udah 2 tahun tidak haid lagi. Nah, kita lihat dulu nih usianya udah 51 tahun, dia udah masuk ke area menopause ya. Intervensi yang tepat pada kasus tersebut. Oke. Karena keluhan utamanya itu merujuk pada keluhan nyeri pada saat koitus ya. Kemudian kondisi ini sudah berlangsung selama setahun terakhir ya. Jadi intervensi yang tepat itu juga mengarah pada aktivitas seksualnya. Ya, jadi intervensi yang tepat pada pasien kita adalah yang opsi kelima. Pada saat dia koitus, kita anjurkan untuk penggunaan jeli atau lubrikan gitu. Jadi kenapa kita tidak jawab yang D? Yang D bisa kita lakukan, tapi bukan intervensi utama gitu. Seringkali kalau intervensi yang tepat itu merujuk pada tindakan mandiri ini yang bisa kita lakukan atau kita anjurkan ke pasien kita. Nah, karena dia keluhannya ini mengarah pada kondisi atau aktivitas seksual, maka intervensi yang tepat kita lakukan juga sama, penggunaan jeli pada saat dia koitus untuk menghindari terjadinya nyeri ya akibat dari gesekan pada saat penetrasi di area vagina. Oke, gampang ya. Wah, udah habis nih. Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Oke, ada yang mau ditanyain? Silakan kalau ada. Mau diskusi apa kita lanjut soal? Silakan. Gimana kawan-kawan? Kalau mau diskusi nggak apa-apa.
Mungkin ada yang mau ditanyain seputar UKOM gitu, atau hal-hal lain yang berkaitan, mungkin ada soal-soal yang belum paham, atau ada pokoknya di area keperawatan maternitas yang mungkin kawan-kawan perlu informasi apa gitu, boleh. Gimana, kita lanjut soal apa diskusi? Silakan. Ibu mau diskusi boleh? Boleh. Berarti ini saya stop ini ya, recording ya. Iya, nggak apa-apa. Oke, siap sebentar. Mau